pilihan kita tidak salah sama sekali. Ini mesti digaungkan, sampaikan sama orang. Jangan ditipu pakai partai PSI mengempeskan PDI Perjuangan. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman yang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02, Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Saya takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Telepon saya. Kamu mesti ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Pagi hari ini saya sangat bergembira sekali, sangat senang sekali. Meskipun kita beraneka ragam, tetapi kita tetap satu sebagai saudara sebangsa dan setanah air yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti tadi yang digambarkan dalam opera tadi, saya dengar yang di orkestra ada Nia ya. Nia ini putrinya Pak Ahok dan Bu Vero. Oh ya. Teman baik saya Pak Ahok. Tapi saya tanya tadi nggak datang. Nah ya, kok bisa-bisanya sih ya Pak Ahok ngomong seperti itu ke Pak Jokowi akhir-akhir ini. Padahal nih ya, Pak Jokowi itu menganggap Pak Ahok sebagai sahabat. Seperti dalam video tadi ya, perayaan Imlek yang beberapa tahun lalu ya. Kok hanya demi pilpres, hanya demi menjagokan calon tertentu, ya Pak Ganjar lah ya, kok bisa-bisanya Pak Ahok menyerang Pak Jokowi membabi buta seperti itu? Dia bilang tadi katanya apa? Meski dikasih jabatan di Pertamina, terus beliau juga yang memasukkanku ke penjara loh. Pak Ahok, Anda masuk penjara ini kan karena statement Anda sendiri yang dirasa menyudutkan pihak tertentu atau agama tertentu. Lah kok Pak Jokowi yang harus menanggung semua itu gitu? Apa salah Pak Jokowi? Apa Pak Jokowi harus menghalangi proses hukum? Lah nanti diprotes lagi. Pak Jokowi mengintervensi hukum. Apa Pak Ahok tidak lihat? Imbas dari kata-kata Pak Ahok menjadikan demo berjilid-jilid berbulan-bulan. Bahkan pada waktu itu Pak Jokowi juga disuruh mundur atas imbas dari ucapan Pak Ahok tersebut. Lah kok sekarang berkata seperti itu Pak Ahok? Hanya demi sebuah pilpres, hanya demi menjagokan calon tertentu. Lah silakan Pak Ahok menjagokan Ganjar tanpa menjelekkan Pak Jokowi gitu loh. Apa salah Pak Jokowi kepada Pak Ahok? Pak Jokowi sudah memberikan posisi Anda di Pertamina. Loh, kalau sekarang mundur ya mundur Pak Jokowi nggak apa-apa, tapi kok ya menjelek-jelekkan Pak Jokowi, nggak bisa kerja lah. Itu apa Pak Ahok demi memenangkan Pak Ganjar? Jangan gitulah, gitu loh. Jangan gitu. Bagaimanapun juga Pak Jokowi itu menganggap Anda sebagai sahabat. Jangan lupakan hal itu Pak Ahok gitu loh. Apa nggak ada baik-baiknya sih Pak Jokowi? Kok sampai jenengan Pak Ahok itu berkata seperti itu? Saya nih ya, secara terang-terangan, saya tuh suka akan kinerja Pak Ahok. Saya suka akan cara kerja Pak Ahok dan lain sebagainya. Dan saya juga pengagum Pak Ahok. Tapi ketika Pak Ahok sekarang menjelekkan, menghina, atau menyerang Pak Jokowi, saya menjadi nggak respect. Beda pilihan boleh Pak Ahok. Pilih Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, tapi kok harus menjelekkan Pak Jokowi, harus menjelekkan sesama.
Itu yang saya nggak setuju Pak Ahok, gitu loh. Ketika Pak Jokowi sebagai seorang presiden memiliki kepercayaan yang lebih dari rakyatnya, mencapai 80% lebih, kok masih dihina-hina, nggak bisa kerja lah dan sebagainya, nggak terima. Faktanya ada, Pak Jokowi sudah bekerja untuk Indonesia 10 tahun ini, hasilnya juga ada, bisa dilihat oleh rakyat. Kenapa ngomong nggak bisa kerja dan lain sebagainya? Dan ini saya tunjukkan ya, kira-kira berpengaruh nggak sih ketika omongan Pak Ahok kepada elektabilitas Ganjar? Kita lihat saja ya ulasannya berikut ini ya. Apalagi ada pidato Ahok di acara sebuah Imlek bilang Pak Jokowi nggak bisa kerja, Gibran nggak bisa kerja, gitu ya. Menurut saya justru pidato itu mungkin memang tidak bisa nambah suara Mas Ganjar, tapi malah mungkin membuat makin banyak orang lari dari Mas Ganjar kemudian mendukung Prabowo Gibran. Jadi begini, pendukung-pendukung ini tidak mutually eksklusif di kantong masing-masing tokoh. Jadi kalau ada orang yang jadi pendukung Ahok, bukan berarti dia ada di kantongnya Ahok saja, ya. Nggak ada pendukung itu yang ada di kantong. Pendukung itu semua tersebar di atas meja. Pada saat yang bersamaan, pendukung Ahok bisa jadi pendukung Jokowi. Pada saat yang bersamaan, pendukung Ahok bisa jadi pendukung Prabowo, bisa jadi pendukungnya Ganjar, bahkan bisa jadi pendukungnya Mas Anies. Ya, 4 tokoh ini jauh lebih kuat magnet elektoralnya dibandingkan Ahok. Jadi kalau hari ini yang jadi calon adalah Prabowo, adalah Anies, ada Ganjar, jadi mereka yang menyedot pemilih. Jadi Pak Ahok kalau tampil hari ini mungkin menurut saya ia mungkin bisa meramaikan suasana, tapi tidak bisa lagi punya nilai tambah kepada pasangan yang dia dukung, karena semua orang sudah memilih. Kalaupun masih ada mungkin orang yang berubah, seperti datanya Mas EF tadi, masih mungkin ada orang yang berubah, tapi kalau melihat cara, konten, dan isi pidato-pidatonya Ahok, menurut saya kemungkinan besar resultantenya, risalnya negatif. Kenapa? Ya akhirnya masyarakat Indonesia memutuskan kan bahwa yang menyerang itu kayaknya tidak mendapatkan sentimen yang positif, melainkan mendapatkan sentimen yang negatif.